فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-Hadis Samin Wasitun Ba'dal Alf 1068. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini masih membahas apa? Dianjurkan membaca dan memperhatikan surat-surat tertentu yang dikhususkan dalam syariat. Rasulullah bersabda, minal Qur'ani suratun salasuna ayat. Ada dari Al-Qur'an suatu surat yang jumlahnya itu ada 30 ayat. Syafaat li rajul. Surat tadi akan memberikan syafaat kepada seseorang hatta ghufiralah, sehingga dia diberi pengampunan. Wahia tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa fi riwayati Abi Dawud tashfa'u, akan memberikan syafaat. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah taala, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, semuanya dari jalur Syu'bah an Qatadah an Abbas al-Jushami an Abi Hurairah. Sebenarnya Abbas al-Jushami ini majhul hal, sanadnya lemah. Syekh Albani mensahihkan. Cuma memang ada penguat dari hadis Anas, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam As-Shaghir, dan hadis Anas itu hasan. Maka hadis ini dengan dua jalurnya menjadi jayyid, dan Ana telah memberikan takhrid yang sangat panjang masalah ini di kitab Syarh Sunnah As-Sawri dan kitab Al-Basmalah Al-Jahriyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang telah Ana bahas panjang lebar di situ. Kesimpulannya, hadisnya boleh dihasankan, yaitu hasan li ghairi, boleh juga dikatakan jayyid. Intinya dalil tentang keutamaan surat Al-Mulk. Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan membaca di malam hari, riwayatnya mu'allaq, yaitu berpenyakit. Maka yang betul adalah umum. Kita mampu jam sekarang, kita mampu malam tak masalah. Intinya sering-sering kita membaca itu. Sama saja ketika sedang memandu, atau mungkin sedang cangkul-cangkul, atau mungkin sedang berniaga, kita sempatkan membaca surat Al-Mulk. Insya Allah akan mendatangkan syafaat. Dan juga di dalam hadis yang hasan dari Ibni Mas'ud, dan dia hukumnya marfu, ini akan menjadi melindungi, menjadi sebab dilindunginya pembacanya itu dari siksa kubur. Selain syafaat di hari kiamat, dia juga menjadi sebab seseorang itu terhindar dari siksa kubur. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya bukan dengan mubtada, tetapi dengan khobarnya atau muta'alliq bil khobar minal Quran. Untuk apa? Mengingatkan ini adalah bagian dari kalamullah, bagian dari wahyu yang paling agung, yaitu Al-Quran. Ada surah, ada suatu surat. Surat dikatakan surat karena dia di dinding antara kumpulan ayat yang satu dengan kumpulan ayat yang lain. Dipanggil surah karena dari sur, yaitu dinding-dinding. Masing-masing surat ada dinding pembatasnya, awal surat dan akhir surat. Dipanggil surah. Yang mana surat ini sifatnya adalah salasuna ayat, memiliki 30 ayat. Ayat memiliki beberapa makna, diantaranya adalah alamah, yaitu tanda. Berarti apa? Ayat ini sebagai apa? Tanda untuk memisahkan antara jumlah yang ini dengan jumlah yang itu, kumpulan lafadz yang ini dengan kumpulan lafadz yang itu, dipanggil ayat. Terkadang ayat maknanya adalah ibrah, yaitu pelajaran, karena masing-masing ayat dalam Quran itu mengandungi pelajaran. Dan ayat maknanya adalah bimakna al-ajaib, yaitu keajaiban. Jelas
Setiap ayat dari Quran itu mengandungi keajaiban, terutama bagi para ahli balaghah. Dia akan melihat betapa dalamnya balaghah Al-Quran dan betapa agungnya dia, betul-betul bagaikan lautan yang tidak bertepi dan tidak memiliki dasar. Keagungan dan kesempurnaannya, memang ini kalamullah bukan kalam makhluk, dan seterusnya. Maka dia dipanggil sebagai ayat. Dan jumlahnya ada 30 ayat. Kata para ulama, ya kata sebagian rawi, saya periksa Al-Quran dari awal sampai akhir, ternyata yang isinya 30 ayat memang ini saja, yaitu surat Al-Mulk. Maka tahulah saya memang dialah yang dimaksudkan, memang terbukti. Dan Nabi sudah mengatakan dia adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian sifat dari surat ini syafaat li rajul. Dia akan memberikan syafaat kepada seseorang. Dalam riwayat Abu Dawud, tashfa'u dengan fi'il mudhari. Mana yang betul? Ini tidak masalah, ini bagian dari ilmu balaghah. Yaitu walaupun syafaatnya itu nanti, yaitu di hari kiamat. Secara mudahnya biasanya syafaat adalah nanti di hari kiamat, mungkin di alam kubur juga mungkin, tapi secara umum hari kiamat yaitu masa hadapan. Tapi kenapa didatangkan dengan fi'il madhi, yaitu litahqiq, menunjukkan kepastian. Kalau tashfa'u, ini jelas karena memang untuk masa hadapan. Syafaat maksudnya adalah orang ini sebenarnya dia memikul dosa-dosa. Boleh jadi dengan dosa-dosa itu dia layak mendapatkan suatu hukuman, tapi dengan sebab dia rajin membaca surat Al-Mulk, maka dengan itu dia diberi syafaat. Hatta ghufiralah, sehingga dia diberi pengampunan, tidak jadi dihukum atau tidak jadi derajatnya berkurang dengan sebab dosa-dosa tadi. Ini adalah bagian dari keberkahan Al-Quran, bukan sekedar untuk mencari pahala, tapi juga mendatangkan syafaat untuk menghapus dosa-dosa. Selain juga berisi pengajaran-pengajaran, berisi pengobatan, juga berisi perlindungan dari gangguan-gangguan sihir dan gangguan setan dan gangguan kegalauan, dan juga berisi hiburan-hiburan. Orang yang sedih kalau rajin baca Quran, insya Allah dia akan terhibur, dia akan dikuatkan keimanannya, dia akan menjadi yakin akan benarnya janji Allah dan juga takut untuk berbuat maksiat dan seterusnya. Berkah yang banyak sekali. Baik. Berapa kali membaca tidak masalah, 1 kali pun setiap hari itu sudah sangat bagus. Nanti hari berikutnya diusahakan lagi. Tapi saya belum hafal, tidak mengapa, baca menggunakan mushaf. Memang mushaf dicetak untuk membantu membaca, dan lama-lama kita hafal insya Allah. 1 ayat, nanti 2 ayat, lama-lama sekian tahun menjadi 30 ayat. Lama-lama kita hafal, insya Allah. Mata karor takoror, sesuatu yang terulang dia akan menetap. Lama-lama Quran bukan hanya di mushaf, tapi juga ada di jantung kita. Walaupun kita misalkan tak mampu menghafal semua, tapi karena rajin membaca ini, lama-lama kita punya hafalan Al-Mulk, sebagaimana hafalan surat Yasin, sebagaimana hafalan Al-Fatihah, hafalan ayat kursi dan seterusnya. Lama-lama hafal itu. Dan jantung yang ada Qurannya dia akan diberkahi dengan seizin Allah Ta'ala. Jadi berkah bukan hanya di kertas mushafnya, bahkan di dalam jantung kita, di dalam lidah kita, dan amalan sehari-hari juga insya Allah. Baik. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah anjuran untuk mencari syafaat. Tapi tidak seperti syafaat yang diyakini sufiyah, syafaat yang bersifat bid'ah dan syirkiyah. Tapi cukuplah dengan syafaat yang disyariatkan. Karena syafaat hanya milik Allah. Allah Ta'ala mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah semua syafaat hanyalah milik Allah. Kalau syafaat hanya milik Allah, berarti cara tasyafu', mencari syafaat adalah dengan mengikuti syariat. Nah, di antaranya seperti yang Nabi ajarkan ini, rajin-rajin membaca surat Al-Mulk. Maka tak perlu susah payah kita pergi ke wali fulan, kalau dianggap wali, Syekh fulan, nanti tolong saya diberi syafaat ya nanti di hari kiamat. Nggak apa, yang penting jangan lupa ini bayarlah. Dunia itu tak free. Wah, itu bukan wali sebenarnya kalau macam itu. Dengan kita membayar sekian, nah baru dapat syafaat. Kalau bayar lebih, syafaatnya grade-nya naik. Ini digunakan untuk bisnis duniawi. Tak layak dipanggil sebagai wali Allah. Dan tak perlu susah payah kita pergi ke sana kemari, atau yang sering dilakukan di Indonesia itu apa namanya, ziarah wali songo, riak lagi, selfie lagi, naudzubillah.
yang dianggap wali pun belum tentu dia selamat, bagaimana dimintai syafaat, sudah mati lagi juga. Maka tak perlu sesusah itu. Nabi sudah mengajarkan, baca surat Al-Mulk, sering-sering membaca dan juga memahami maknanya agar mendapatkan hikmah dan pelajaran. Dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan bekal syafaat suatu saat nanti. Tayyib. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan li rojulin, ini min babit taghlib dalam ilmu balaghah. Ada lelaki, ada perempuan, sementara ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, maka yang disebut adalah pemimpinnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah pada Allah. Bukan berarti kita yang bukan nabi tak perlu bertakwa, bukan. Tapi tatkala beliau pemimpin bagi manusia, beliau yang dipanggil dan diperintah. Tapi perintah untuk pemimpin hakikatnya adalah perintah untuk kita semua, sampai datang dalil yang mengkhususkan. Demikian pula yang rajih di dalam ilmu usul fikih menurut pendapat jumhur, dan itu yang betul. Perintah untuk lelaki dia juga umum, berlaku untuk semua wanita. Lelaki dan perempuan hukumnya sama, sampai ada dalil khusus yang mengatakan masalah ini khusus untuk lelaki misalkan. Maka lafaz rajulin dia tidak punya mafhumul mukhalafah, tidak punya kebalikannya, berarti wanita tidak diberi syafaat, bukan begitu. Tapi ini min babit taghlib. Apalagi boleh jadi di berbagai masa yang lebih banyak baca Quran adalah lelaki, boleh jadi. Atau di beberapa negara, karena perempuan mungkin dikarenakan haid, jadi malah sibuk main game, sibuk apa, tidak baca Quran dengan alasan, apalagi kalau ikut madhab sebagian ulama, wah ini saya haid, saya sedang tidak suci, berarti tak perlu pegang mushaf. Akhirnya lama-lama bahkan membaca tanpa memegang pun jadi malas, karena jadi dijauhkan dari Quran. Ya diantara apa? Efek buruk dari pendapat yang kurang tepat sebenarnya. Orang jadi malas pegang Quran, akhirnya malas menjauh, akhirnya malah sibuk main game atau sibuk handphone, tidak baca Quran. Ini kerugian. Maka jangan marah ketika Nabi mengatakan syafaat li rajulin, karena memang boleh jadi yang kemungkinan membaca lebih banyak memang lelaki. Kalau wanitanya tidak pandai-pandai memanfaatkan kesempatan yang ada dan tidak terkesan, tidak terpengaruh dengan kesulitan yang dia alami. Kesulitan harusnya tidak menghalangi dari ibadah, tapi menjadikan orangnya semakin pandai untuk membuat kesempatan. Kalau kesempatan tak ada, buat kesempatan sendiri untuk mencari pahala. Jangan kesulitan atau halangan itu menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan antara syafaat dengan pengampunan. Ini mengisyaratkan bahwasanya mayoritas dari syafaat itu terkait dengan dosa. Makanya hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Kalau tak salah hadis Abi Hurairah ya. Rasulullah SAW mengatakan, syafaati yaumal qiyamah tanalu ahlal kabair min ummati, atau syafaati tanalu insyaallah ahlal kabair min ummati yaumal qiyamah. Syafaatku insyaallah akan mengenai para pelaku dosa besar dari umatku pada hari kiamat. Ini menunjukkan, dan hadisnya sahih, menunjukkan bahwasanya syafaat memang mayoritasnya terkait dengan pengampunan dosa, agar orang-orang tidak jadi masuk neraka, atau yang sudah terlanjur masuk neraka diampuni, diambil pada kali pertama, atau mungkin kali kedua, atau mungkin pada pengambilan ketiga dia berhak mendapatkan, atau pada kali-kali yang terakhir. Intinya terkait dengan dosa-dosa. Baik. Kenapa yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Mulk? Jelas ini hikmah dari Allah Ta'ala, Allah yang lebih tahu. Tapi kita tahu Allah Ta'ala membuka ayat ini dengan memuji dirinya sendiri, at-tamadduh, tabaraka, yaitu maha penuh berkah, alladzi biyadihil mulk, yang zat yang di tangannya lah seluruh kekuasaan. Kita tahu di antara bukti kekuasaan adalah bahwasanya syafaat itu di tangan dia. Baik, makanya tatkala Allah Ta'ala menyebutkan betapa luas dan sempurnanya kekuasaan dia, kemudian dia menyebutkan masalah syafaat, yaitu di dalam dalam ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat Al-Kursi. Allah Ta'ala mengatakan, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik dialah semua yang di langit, dan hanya kepunyaan dialah seluruh yang di bumi.
Kemudian man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang mampu memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya? Maknanya adalah tidak ada kecuali hanya dengan seizin dia. Berarti memang di antara bukti sempurnanya kekuasaan adalah syafaat itu di tangan dia, dikendalikan oleh dia. Tak semata tak sewenang-wenang ada wali atau malaikat langsung datang memberikan syafaat. Bahkan tak ada yang berani bicara di hadapan dia tanpa ada izin. Baik. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Nanti di hari kiamat di hadapan Allah mereka tidak akan berani bicara kecuali orang yang telah diberi izin oleh Ar-Rahman dan mengucapkan perkataan yang benar. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya surat ini, surat Al-Mulk yang memang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, layaklah untuk dia itu memberikan syafaat, menjadi sebab datangnya syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Apalagi surat Al-Mulk isinya juga berisi tentang orang-orang kafir yang tidak menggunakan akal mereka sehingga mereka menentang wahyu, menentang Rasul, akhirnya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala dan mereka mengakui lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Yaitu seandainya kami mau mendengar, yaitu mendengar untuk menaati panggilan dan memikirkan wahyu tadi, niscaya kami tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang menghuni neraka yang menyala-nyala. Dan seterusnya juga bicara masalah kekuasaan Allah terkait dengan burung-burung yang ada di atas mereka, tak ada yang mampu menahannya kecuali Ar-Rahman, dan seterusnya, menunjukkan kekuasaan yang sempurna. Maka orang yang rajin membacanya, tentunya membaca itu diharapkan orangnya juga mempelajari kandungannya, bukan sekedar untuk merapal mantra, bukan, tapi untuk mempelajarinya dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang seperti inilah yang layak mendapatkan syafaat. Makanya Nabi tidak mengatakan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nabi tak terang-terangan mengatakan itu, tapi sekedar syafaat li rajulin. Berarti apa yang dilakukan? Ya mestinya yaitu yatluna kitaballah. At-tilawah itu mengandungi dua makna, yaitu al-qiraah dan ittiba. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Jadi membaca kitabullah kemudian mengikuti isinya, inilah yang layak mendapatkan syafaat. Adapun kalau sekedar membaca tapi masih terus berbuat syirik, masih terus berbuat bid'ah, ya tak heran kalau dia terancam masuk neraka. Boleh jadi Al-Quran malah menjadi hujah terhadap dia, bukan hujah untuk menolong dia. Sebagaimana di dalam hadis Al-Harits Al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai dan lain-lain. Makanya yang terpandang bukan semata-mata membaca, tetapi membaca, memahaminya, setelahnya adalah mengamalkannya, agar kita tidak termasuk seperti orang Yahudi. Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang mana Taurat dipikulkan pada mereka, yaitu telah disampaikan kepada mereka Taurat, bahkan Allah yang menulis langsung di dalam lauh, kemudian disampaikan oleh Nabi Musa kepada umatnya. Tapi kemudian mereka tidak mau memikulnya, yaitu tidak mau untuk mengamalkannya. Maka mereka adalah bagaikan keledai-keledai yang memikul kitab-kitab besar. Sementara umat ini tak layak untuk mengikuti jejak-jejak orang tadi. Makanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW telah mengatakan, laisa lana matsalus sau, perumpamaan yang buruk bukan untuk kita. Berarti apa? Jangan mengikuti jejak Yahudi. Kitab suci hanya dibaca kemudian dibelakangi. Harusnya dibaca dan diamalkan. Nah, yang seperti inilah yang kalaupun nanti berdosa layak diberi syafaat. Ya tetap kita punya dosa, berusaha mengamalkan, tapi dosa akan selalu ada. Yang seperti inilah yang layak mendapatkan syafaat dan seterusnya sesuai dengan kadarnya, atau dinaikkan derajatnya jika dosa sudah habis. Ilahuna wallahu a'lam.